Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi matematika SMP kelas 7, yaitu tentang bab 2 di himpunan. Khususnya di sini ayo kita berlatih 2.6. Yang kita akan bahas ini nomor 1 sampai dengan nomor 15 secara lengkap. 1. Nyatakan himpunan berikut dengan mencaca seluruh anggotanya. Jadi yang dimaksud mencaca di sini kita daftarkan anggota-anggotanya. Mulai dengan bagian A, himpunan X di mana X anggota P dan X kurang dari 20, P bilangan prima. Jadi sini yang perlu kita lihat pertama adalah bilangan primanya. Jadi yang kita akan daftar ini adalah bilangan prima. Kemudian ini X-nya kurang dari 20, berarti di bawahnya 20. Nah, sekarang kita daftarkan A sama dengan himpunan. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini sampai 19. Kemudian B sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Jadi bilangan bulat positif itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini karena diminta kurang dari 12, maka kita hanya sampai tulis 11. Kemudian C sama dengan himpunan X, di mana X adalah kuadrat dari bilangan bulat. Dan X kurang dari 100. Kuadratnya bilangan bulat itu berarti 1 kuadrat atau 1 pangkat 2, 1. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Nah, sampainya terakhir di sini 9 pangkat 2, 81. Karena diminta di sini kurang dari 100. Kemudian D sama dengan himpunan X dengan syarat X kurang dari 10 dan X anggota bilangan genap positif. Jadi bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Karena diminta di sini kurang dari 10, maka di sini kita hanya tulis sampai dengan 8. Nomor 2, nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. P 0, 3, 6, 9, 12. Jadi jawabannya seperti ini. P sama dengan himpunan X dengan syarat X sama dengan 0 atau X adalah bilangan kelipatan 3. X kurang dari 13 dan X anggota bilangan caca. Kemudian Q-nya negatif 3, negatif 2. Ini semua bilangan bulat. Jadi bisa kita tuliskan notasinya. Q sama dengan himpunan X dengan syarat X lebih dari negatif 4 dan kurang dari 4. X anggota bilangan bulat. Atau dengan kata lain ini, dari tidak sampai negatif 4 dan antara negatif 4 dan 4 untuk bilangan bulat. C-nya, R sama dengan himpunan X dengan syarat X adalah 4 huruf alfabet antara L dan Q. Jadi karena di sini M, N, O, P, maka ini adalah huruf antara L dan Q. Ketiga, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi ini bilangan ganjil kurang dari 20. Jadi kita cari bilangan ganjil sampai dengan 19. 1, 3, 5, 7. Ingat itu bilangan ganjil. Kemudian bilangan genap antara 1 dan 40. Berarti antara 1 yang habis dibagi 4, berarti mulai 4, 8, 12 sampai dengan 36. Kemudian bilangan prima antara 50 dan 80. Wah, ini bilangan-bilangan prima ini 53, 59, 61, 67 sampai dengan 79. S bilangan bulat kurang dari 10. Jadi bilangan bulat kurang dari 10 itu di bawahnya 10. Jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di sini ada 0, 1, harus ada 1 sini baru 0, kemudian negatif 1, di sini 2, 1,
positif 1 sini, baru 0, baru negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Berikutnya sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. 2, 3, 5, 7. Jadi ini semestanya S-nya boleh bilangan prima, boleh bilangan caca, boleh bilangan asli. Karena kalau kita menyebut 2, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan prima, termasuk bilangan caca, termasuk bilangan asli. BL 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini bisa bilangan genap positif, bisa bilangan bulat genap, bisa bilangan asli genap, bisa bilangan genap. Karena ini termasuk bilangan genap semua. Kemudian M, sapi, kerbau, kambing. Nah, bisa kita tuliskan S-nya atau semestanya adalah binatang ternak, binatang pemakan rumput, binatang berkaki 4. Kemudian harimau, buas, singa. Berarti S-nya boleh binatang buas, boleh pemakan daging, binatang pembunuh. Nah, itu semua S-nya. Nomor 5, apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Nah, ini himpunan A sama dengan 2B, satu tentu tidak sama. Ini R, ini himpunan 1, ini 1, himpunan 1. Tidak sama juga, ini kosong tapi dalam himpunan, nah ini tidak sama. Kecuali ini dihilangkan, nah baru sama. Kemudian X, M, N, O, P, M, O, P, N, nah ini semua namanya himpunan sama karena huruf-hurufnya semua sama. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Mulai himpunan A 012, himpunan kuasanya mulai kosong, ini selalu ada kosong, kemudian yang satu anggota 0123, kemudian yang dua anggota 0102, jadi 0102, kemudian 12 dan 012. Kalau kita hitung ini banyaknya himpunan kuasanya ada 8. 1, 2, 3, 4. Nah, mulai himpunan kosong selalu ada. Kemudian yang satu anggota 1, 2, 3, 4. Ini dipisah-pisah ini dengan tanda himpunan dan koma. Kemudian yang satu dua anggota 1,2, 1,3, 1,4. 2,3, 2,4. Nah, ini semua. Kemudian 3,4. Yang 3 anggota 1, 2, 3, 1, 2, 4. 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada ini himpunan kuasanya ini yang berulang. Selalu ini berbeda. Kemudian yang 5 anggota, anggota-anggotanya seperti ini selalu mulai dari kosong. Kemudian yang 1 anggota, kemudian yang 2 anggota, kemudian yang 3 anggota, dan yang terakhir adalah 4 anggota. Diketahui A sama dengan himpunan 246, B 26, C 46, dan D 48. Pertanyaannya, tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Jadi, kalau kita hubungkan dengan himpunan bagian, berarti B ini bagian dari A. Sebab semua anggota B 26 ini ada semua di sini. Sehingga dikatakan di sini B anggota bagian dari A. Kemudian C juga bagian dari A. 46 ada di sini juga bagian dari A. Dan C bagian dari D. Ini 46 berarti C bagian dari D. P adalah himpunan siswa di kelas mempunyai adik. Nyatakanlah P dengan mendaftar anggotanya, dan Q adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai kakak. Nyatakanlah Q dengan mendaftar anggotanya. Nyatakanlah himpunan P dan Q dalam suatu diagram Venn. Jadi kita buat pemisalan, misalnya S semestanya misalnya 33 orang. Jadi ini kita yang tuliskan ini karena ini kita buat pemisalan. P-nya adalah yang mempunyai adik 25 orang, kemudian Q mempunyai kakak 20 orang, dan P Rizky mempunyai adik dan kakak dari 12 orang. Cara membuat diagram Venn-nya, kita buat dulu persegi 4 ini, lalu ini kita tuliskan S ini, bisa di sini tambah 33 orang. Kemudian kita tulis lingkaran P ini, lingkaran P dan lingkaran Q saling berkaitan seperti ini.
di tengahnya ini antara lingkaran P dan lingkaran Q atau himpunan P dan Q, kita simpankan angka 12, yaitu P iris Q, yaitu mempunyai adik dan kakak. Kita taruh di tengah ini. Kemudian himpunan P tadi ada 25. 25 ini sudah ada 12 di sini, berarti di sini kita tulis tinggal 13 atau 25 kurang 12, 13. Kemudian himpunan Q, di sini ada 20, di sini sudah ada 12 orang di lingkaran, berarti yang kita tinggal tulis di sini di luarnya ada 8. Nah, beginilah bentuk diagram Venn dari soal nomor 8. Nomor 9, tentukan pernyataan benar dari pernyataan berikut. Jadi X anggota himpunan X benar. Himpunan X bagian dari himpunan X juga benar. Himpunan X bagian dari himpunan S juga benar. Kosong anggota daripada himpunan X, ini adalah salah. Kemudian X anggota himpunan X salah, kosong adalah bagian dari himpunan X. Ini benar. Ini salah tulis, ini benar. Kemudian himpunan X, anggota dari himpunan X juga benar, dan himpunan X bagian dari himpunan X. Oke, diketahui A bagian dari C dan B bagian dari B bagian dari C. Lukislah seluruh kemungkinan diagram Venn dari himpunan A, B, dan C. Jadi pertama-tama ini kemungkinan pertama. Jadi kita tuliskan dulu segi 4, baru di sininya kita tulis S. Kemudian kemungkinan pertama C-nya ini berada di luar lingkaran besar. Di dalamnya ada lingkaran A dan ada lingkaran B. Kemungkinan kedua seperti ini juga. Tapi di dalamnya antara himpunan A dan B adalah saling berkaitan begini. Ada irisan. Kalau ini tadi kosong irisannya, tidak ada. Kemudian pada kemungkinan ketiga, himpunan A dan B ini berada di dalam himpunan C dan A dan B sama. Jadi ini sama dengan A sama dengan B. Itulah kemungkinan diagram Venn-nya. Nomor 11, misalkan M adalah himpunan yang didefinisikan dengan himpunan X anggota B dengan syarat X pangkat 2 kurang atau sama dengan 10 dan X kurang 1 kurang dari 2 dengan B adalah himpunan bilangan bulat. Tentukan banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M. Jadi ini berarti B ini anggota-anggotanya 0, 1, 2. Banyaknya himpunan bagian dari M tentu mulai dari himpunan kosong. Kemudian yang satu anggota 0, 1, 2. Kemudian yang 2 anggota 01, 02, 12, yang 3 anggota 0, 1, 2. Jadi ini banyaknya ada 8. Nomor 12, tentukan kardinalitas himpunan berikut. Kardinalitas ini adalah banyaknya anggota. Jadi himpunan A ada 4. NA sama dengan 4. B, A, I, U, E, O juga banyaknya kardinalnya ada 4 atau NB-nya. Kemudian merah, kuning, hijau, NC-nya, ini N ini dibaca banyaknya anggota himpunan C ada 3 atau kardinalitasnya. Kemudian D, banyaknya anggota himpunan D adalah 1, 2, 6. Jadi ini ada yang double, ini tidak usah dihitung, ini dihitung 1 ini. Jadi banyaknya adalah 6. 13, tentukan himpunan kuasa dari himpunan berikut. Mulai dari himpunan A, himpunan kuasanya kosong dan A. AB, himpunan kosong, kemudian 2 anggota A, B, dan A dan B. C, himpunan kosong, kemudian A, 0, A, 0. Begitu juga ini kita tulis. Himpunan kosong berarti ini tulis semua. Inilah himpunan bagian atau himpunan kuasa dari bagian D. 14, jika A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang membagi habis bilangan 2015, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang tidak kosong.
Jadi faktor dari 2015 itu adalah 15, 13, 31, 65, 155, 403, dan 2015. Akibatnya A itu anggota-anggotanya adalah 1513. Dengan NA banyaknya 8, jadi banyaknya ini ada 8. Banyaknya himpunan bagian dari A jadi adalah 2/8, yaitu 256. Kemudian kita kurangkan dengan ada satu anggota himpunan kosong, yaitu 256 kurang 1, yaitu 255. 15. Dengan menerapkan prosedur yang telah diajarkan, cek kesamaan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 3, 5, 4, berapakah langkah diperlukan untuk memastikan A sama dengan B. Nah, jadi sini kita langsung jawab, himpunan A itu ini 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 1, 3, 5, 2, 4. Jadi banyaknya langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa A sama dengan B adalah 5 langkah. Jadi ini 1A bagian A, apakah 1 juga bagian dari B. Jadi inilah langkah-langkahnya. Jawabannya adalah 5 langkah. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.